Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Bu Ani. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja mari kita belajar. Mari kita belajar materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, membaca dongeng dengan nyaring. Tahukah kamu apakah dongeng itu? Iya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Saat membaca dongeng, bawakan dengan suara yang keras dan jelas. Ini yang dinamakan dengan membaca nyaring. Tujuannya adalah agar orang dapat mengetahui dan memahami apa yang kita baca. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca nyaring adalah yang pertama, lafal, yaitu cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa harus dengan jelas. Yang kedua, intonasi suara. Ketepatan mengucapkan intonasi dengan tepat. Yang ketiga, ekspresi. Pandangan muka yang memperlihatkan perasaan seseorang saat membaca. Dan yang keempat, tanda baca. Jika kita membaca, kita menemukan tanda koma, maka kita harus berhenti sebentar, kemudian kita lanjutkan lagi. Dan jika kita menemukan tanda titik, maka kita harus berhenti. Siti senang membaca. Kali ini Siti membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ayo kita baca bersama-sama. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Dia memiliki teman yang bernama Pucuk. Pucuk adalah anak laki-laki yang suka bermain setiap hari bersamanya. Waktu berlalu, Pucuk tumbuh dewasa dan tidak mau lagi bermain dengannya. Si pohon apel merindukan saat bersama-sama dengan Pucuk. Suatu hari, Pucuk datang dengan muka yang sedih. Lalu si pohon apel mengajak Pucuk untuk bermain bersama. Namun Pucuk menolaknya. Pucuk beralasan jika ia tidak punya uang untuk membeli mainan. Si pohon apel menyuruh Pucuk untuk mengambil apel-apelnya untuk dijual. Pucuk begitu gembira, ia lalu memetik apel di pohon dan pergi dengan riang. Sejak saat itu, Pucuk tidak lagi kembali. Si pohon apel kembali bersedih. Suatu hari, Pucuk yang dewasa kembali datangi si pohon apel. Apel mengajaknya bermain lagi, namun Pucuk menolaknya, karena ia harus bekerja untuk keluarganya. Pucuk membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Lalu si pohon apel menyuruh Pucuk memotong cabang-cabang untuk membangun rumahnya. Pucuk kemudian memotong semua cabang, lalu pergi meninggalkan pohon apel. Pohon apel kembali merasa bersedih dan kesepian. Suatu hari, Pucuk yang sudah tua kembali dan si pohon apel terlihat sangat gembira. Si pohon apel lagi-lagi mengajaknya bermain untuk kesekian kalinya. Pucuk menolaknya. Pucuk berkata kepada pohon apel kalau ia ingin bertamasya untuk menikmati masa tuanya. Si pohon apel menyuruh Pucuk memotong batang pohon untuk membangun perahunya. Lalu Pucuk memotong batang pohon untuk membuat perahu dan ia pergi berlayar dan tidak pernah muncul untuk waktu yang lama. Akhirnya Pucuk kembali lagi setelah sekian lama. Pucuk dan pohon apel sudah sama-sama tua. Si pohon apel sudah tidak
tidak punya apa-apa lagi untuk Pujo. Lalu Pujo berkata pada pohon apel, kalau dia sudah tidak membutuhkan apa-apa. Sekarang ini yang ia butuhkan hanyalah tempat untuk beristirahat. Si pohon apel menyuruhnya untuk bersandar dan beristirahat. Pujo pun duduk bersandarkan akar pohon apel yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bisa bersama-sama lagi. Selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teks, silahkan anak-anak kerjakan dengan mandiri. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Siti ingin membantu ibu. Siti menyapu halaman dengan bersih. Saat menyapu, Siti mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan digunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Siti mengumpulkan daun-daun kering. Daun-daun kering itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam satu kotak. Kemudian mengumpulkan lagi ke dalam kotak yang lain. Di kotak pertama ada 25 helai daun kering dan di kotak yang lain ada 15 helai daun kering. Siti meletakkan daun itu ke dalam kotak seperti ini. Di kotak pertama ada 25 dan di kotak kedua ada 15. Hasil dari menjumlahkan di kotak itu adalah 25 ditambah 15 sama dengan 40. Ada 25 di kotak pertama dan ada 15 di kotak yang kedua. Tapi Siti ingin tahu jika posisinya ditukar. Kotak yang pertama ada 15 dan kotak yang kedua ada 25 helai daun kering. Jika dijumlahkan, maka 15 ditambah 25 sama dengan 40. Kita kerjakan dengan cara susun ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis 0, maka nyimpen 1. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya ada 40. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 40 helai daun kering. Kita coba dengan penjumlahan yang lain. 327 ditambah 658 sama dengan 985. Jika kita tukar, berarti 658 ditambah 327 sama dengan 985. Jadi 327 ditambah 658 sama dengan 658 ditambah 387. Hari Minggu, Siti pergi tamasya ke gunung. Siti pergi bersama sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Siti dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Yuk kita nyanyikan lagu cemara. Bergerak-gerak kian kemari seperti
Alhamdulillah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.